Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Sabila dengan NIM 202300800042 kelas MN23C Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menganalisa hasil dari studi kasus yang saya dapat, yaitu yang dimana peran CorelDRAW sebagai application specific software dalam desain grafis. Saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu yang dimana software application specific yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menjalankan tugas tertentu dalam bidang atau industri tertentu. Berbeda dengan software general purpose yang dimana dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Software ini memiliki fitur khusus yang hanya relevan dengan pekerjaan spesifik. Misalnya, dalam desain grafis, terdapat software seperti CorelDRAW yang digunakan untuk membuat ilustrasi vektor. Definisi CorelDRAW yaitu perangkat lunak yang didesain grafis berbasis vektor yang dikembangkan oleh Corel Corporation, yang dimana software ini digunakan untuk membuat berbagai jenis desain seperti ilustrasi, logo, poster, brosur, dan tata letak publikasi. Dengan berbagai fitur canggih dan antarmuka yang intuitif, CorelDRAW banyak digunakan oleh desainer grafis, ilustrator, dan profesional yang di bidang percetakan serta periklanan. Keunggulannya terletak pada kemampuannya dalam mengolah gambar vektor dengan posisi tinggi serta dukungan berbagai format file yang memudahkan integrasi dengan software lainnya. Fungsi dan kegunaan CorelDRAW yaitu ilustrasi vektor adalah gambar digital yang dibuat menggunakan garis, bentuk, dan kurva matematika, bukan piksel, sehingga dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitas. Ilustrasi ini sering digunakan dalam desain grafis untuk logo, icon, poster, dan elemen visual lainnya karena fleksibilitas dan kejernihannya. Untuk membuat ilustrasi vektor, biasanya digunakan software seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau Inkscape, yang dimana saya mempunyai langkah-langkah umum dalam membuat ilustrasi vektor ini. Yang pertama, ada menentukan konsep, yang dimana kita harus menentukan ide dan sketsa awal untuk mengilustrasinya. Yang kedua, ada membuat garis dan bentuk dasar, yang dimana kita menggunakan alat seperti pen tool atau shape tool untuk membangun struktur dasar gambar. Yang ketiga yaitu menambahkan warna dan detail, yang dimana kita menerapkan warna solid, gradasi, atau efek transparansi sesuai dengan kebutuhan desain. Yang terakhir yaitu refinishing dan export. Kita melakukan untuk menyempurnakan detail dan ekspor ini dalam format vektor seperti SVG, HI, atau CDR untuk fleksibilitas lebih lanjut. Di sini saya akan membahas tentang desain logo, brosur, dan poster. Yang dimana di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk logo. Logo tersendiri itu mempunyai presentasi identitas merek dengan elemen grafis unik yang dibuat dalam format vektor agar tetap tajam di berbagai ukuran. Yang kedua yaitu brosur. Brosur sendiri itu media promosi yang berisi informasi produk atau layanan yang dirancang dengan tata letak rapi, warna menarik, dan tipografi jelas. Yang terakhir yaitu poster. Poster tersendiri yaitu visual informatif atau promosi dengan kombinasi teks, gambar, dan elemen dekoratif yang mencolok untuk menarik perhatian. Adapun editing dan manipulasi teks, yang pertama yaitu editing teks, yang dimana editing teks digunakan untuk mengubah font, warna, efek bayangan, transparansi, hingga membuat teks melengkung mengikuti objek. Yang kedua ada manipulasi gambar, yang dimana digunakan untuk memotong, mengubah warna, menyesuaikan kecerahan,
menambahkan efek artistik, serta mengkonversi gambar raster menjadi vektor atau yang bisa disebut dengan tracing. Yang terakhir yaitu efek kreatif, yang dimana efek kreatif ini digunakan untuk fitur seperti power clip atau kita bisa menyebutnya memasukkan objek ke dalam bentuk lain, blend, dan envelope untuk efek unik. Adapun keunggulan CorelDRAW dalam desain grafis. Yang pertama yaitu memudahkan dalam penggunaan, yang dimana antarmuka intuitif dan ramah pengguna. Alat desainnya juga mudah dipelajari bahkan untuk pemula. Dan mendukung fitur drag and drop untuk efisiensi kerja. Yang kedua yaitu dukungan berbagai format file, yang dimana kita bisa membuka dan menyimpan file seperti dalam format HI, PSD, PDF, SVJ, PNG, JPG, EPS, dan lainnya. Selain itu, kita juga memudahkan untuk kolaborasi dengan software desain lain seperti Adobe Illustrator dan Photoshop. Yang terakhir yaitu fitur lengkap untuk desain profesional, yang dimana kita dilengkapi dengan pin tool, shape tool, power clip, transparency tool, dan efek vektor. Mendukung layout multi halaman untuk kebutuhan desain cetak. Dan kita juga bisa membuat desain logo, brosur, poster, hingga ilustrasi kompleks. CorelDRAW dalam dunia industri kreatif. Yang pertama digunakan dalam percetakan dan branding. Kita membantu pembuatan desain brosur, pamflet, kartu nama, banner, dan spanduk. Untuk memudahkan pembuatan logo perusahaan dan identitas merek yang profesional. Yang kedua ada desain UI atau UX dan packing produk. Kita membantu dalam perancangan antarmuka aplikasi dan website dengan elemen vektor yang presisi. Digunakan dalam desain kemasan produk agar lebih menarik dan sesuai dengan branding perusahaan. Yang ketiga, pembuatan desain iklan dan media sosial. Untuk menciptakan konten visual untuk promosi digital seperti poster, infografis, dan feed media sosial, yang dimana kita memiliki fitur yang mendukung desain iklan cetak dan digital dengan resolusi tinggi. Di sini itu kesimpulan, yang dimana saya akan menyimpulkan hasil yang saya dapat dari analisa CorelDRAW tersebut, yang dimana CorelDRAW adalah software application spesifik yang dirancang khusus untuk kebutuhan desain grafis. Dengan berbagai fitur canggih, CorelDRAW memungkinkan desainer untuk menciptakan karya profesional dalam berbagai bidang, seperti percetakan, branding, UI atau UX, packing produk, serta iklan, dan media sosial. Selain itu, keunggulan CorelDRAW terletak pada kemudahan pengguna, dukungan berbagai format file, serta fitur lengkap untuk desain profesional. Hal ini menjadikannya salah satu pilihan utama bagi desainer grafis dan industri kreatif dalam menghasilkan karya berkualitas tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.